Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Karena pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26, nama Farhan Alkaro, NRT 2023.2978.1.02. Prodi Administrasi Keimigrasian A, nomor absen 36. Izin Pak, izin menjelaskan tugas UAS Agama Islam 4 soal. Yang pertama, sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah sekitar tahun 570 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi. Ayahnya Abdullah meninggal sebelum ia lahir dan ibunya Aminah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Setelah kematian ibunya, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang kemudian meninggal 2 tahun kemudian. Setelah itu pamannya Abu Thalib mengambil tanggung jawab merawatnya. Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang jujur dan dapat dipercaya, mendapatkan julukan Al-Amin. Pada usia 25 tahun, ia bekerja sebagai pedagang untuk seorang janda kaya bernama Khadijah. Khadijah kemudian melamar Muhammad dan mereka menikah. Mereka memiliki beberapa anak, termasuk Fatimah yang kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro untuk beribadah. Pada suatu malam di bulan Ramadan, ia menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril yang menyuruhnya membaca Iqra. Wahyu ini adalah permulaan dari Al-Quran. Muhammad mulai menyebarkan pesan Islam secara diam-diam kepada keluarga dan teman-temannya. Setelah 3 tahun, ia mulai berdakwah secara terbuka menghadapi banyak penolakan dan perlawanan dari masyarakat Makkah yang masih memegang teguh tradisi paganisme. Karena tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad dan para pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini dikenal dengan hijrah dan menandai permulaan kalender Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Beliau menjadi pemimpin politik dan agama dan membentuk Piagam Madinah, sebuah dokumen yang mengatur kehidupan sosial dan politik di kota tersebut. Nabi Muhammad dan pengikutnya terlibat dalam beberapa pertempuran dengan kaum Quraisy dari Mekah, termasuk Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Meskipun menghadapi banyak rintangan, akhirnya Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Mekah pada tahun 630 Masehi tanpa pertumpahan darah yang berarti. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad melakukan haji terakhirnya dan menyampaikan khutbah perpisahan di Arafah. Dalam khutbah ini, ia menekankan pentingnya persatuan, keadilan, dan perlakuan baik terhadap sesama. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi di Madinah dan dimakamkan di rumah Aisyah yang sekarang menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Nabi Muhammad meninggalkan warisan besar dalam bentuk Al-Quran dan hadis yang menjadi dasar dari ajaran dan hukum Islam. Kepribadiannya yang agung, kepemimpinannya, dan pesan-pesannya telah membentuk sejarah dunia dan mempengaruhi kehidupan miliaran orang hingga saat ini. Yang kedua ada pemahaman Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama Islam, aspek amal. Definisi dari Islam, Islam secara harfiah berarti penyerahan dan atau kepatuhan. Dalam konteks agama, Islam mengacu pada kepatuhan dan penyerahan diri kepada kehendak Allah melalui tindakan yang diatur oleh syariat, hukum Islam, dan rukun Islam. Terdapat 5 rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, pernyataan iman, mengucapkan dengan penuh keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua adalah sholat, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari. Yang ketiga, zakat, memberikan sebagian dari harta kepada mereka yang membutuhkan sebagai bentuk pembersihan harta dan solidaritas sosial. Yang keempat ada saum, puasa, berpuasa selama bulan Ramadan, menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga matahari terbenam. Dan yang terakhir, haji, yaitu menunaikan ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu minimal sekali dalam seumur hidup. Yang kedua adalah iman, aspek keyakinan. Definisi iman. Iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati seorang muslim terhadap 6 rukun iman yang mendasari akidah Islam. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Mulia. Yang kedua adalah iman kepada malaikat,
Percaya kepada malaikat-malaikat Allah yang tidak terlihat dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul, termasuk Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, percaya kepada para nabi dan rasul yang diutus Allah untuk membimbing umat manusia dengan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati dan adanya hari penghakiman. Dan yang terakhir, iman kepada takdir, yaitu qada dan qadar, percaya kepada qada dan qadar, yaitu ketetapan Allah terhadap segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk. Yang ketiga, ihsan, aspek spiritualitas. Definisi ihsan, ihsan berasal dari kata hasana, yang berarti kebaikan. Dalam konteks agama, ihsan berarti berbuat kebaikan dengan kualitas terbaik dan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Konsep ihsan itu beribadah seolah-olah melihat Allah. Ihsan didefinisikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Kesadaran spiritual ihsan mendorong umat Islam untuk selalu ingat akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka, sehingga setiap tindakan dilakukan dengan niat yang ikhlas dan terbaik. Kebaikan dalam amal dan akhlak, ihsan juga mencakup berbuat baik kepada sesama, menunjukkan akhlak mulia, dan memberikan yang terbaik dalam setiap perbuatan. Hubungan Islam, iman, dan ihsan, ketiga konsep ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Islam tanpa iman mungkin hanya menjadi tindakan lahirnya tanpa keyakinan yang mendasari. Iman tanpa Islam mungkin hanya menjadi keyakinan yang tidak dapat diwujudkan dalam tindakan. Ihsan menghubungkan keduanya dengan menambahkan dimensi spiritual sehingga amal dan keyakinan dilakukan dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah dan keinginan untuk mencapai kebaikan tertinggi. Dengan memahami dan menerapkan ketiga pilar ini, seorang muslim dapat menjalani kehidupan yang seimbang dan holistik yang mencakup keyakinan yang kuat, tindakan yang benar, dan kesadaran spiritual yang mendalam. Soal yang ketiga, itu hidup dengan aturan Islam. Hidup sesuai dengan aturan Islam melibatkan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan ajaran Islam ke dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa langkah dan pendekatan dapat diambil oleh seorang muslim untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan Islam. Yang pertama, memahami dan mengamalkan rukun Islam. Yang kedua, memperkuat iman. Yang ketiga, mengamalkan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, seorang muslim dapat hidup sesuai dengan aturan Islam yang secara menyeluruh. Hidup dengan kesadaran penuh akan kehadiran Allah, mematuhi syariatnya, dan berusaha untuk selalu berbuat kebaikan akan membawa keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan soal yang terakhir, mempercayai yang goib dan kehidupan setelah kematian. Yang pertama, definisi dan konsep goib. Definisi goib, goib berarti segala sesuatu yang tidak terlihat atau tersembunyi dari panca indera manusia. Ini termasuk aspek-aspek spiritual dan metafisik yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan fisik atau indera manusia lainnya. Unsur-unsur goib yaitu pertama ada Allah, keberadaan dan sifat-sifat Allah yang tidak terlihat tetapi diyakini sepenuhnya oleh umat muslim. Kedua, malaikat, makhluk Allah yang tidak terlihat yang memiliki tugas khusus seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal manusia dan sebagainya. Yang ketiga, ada jin, makhluk yang diciptakan dari api yang tidak terlihat oleh manusia. Yang keempat, ada takdir, ketentuan Allah tentang segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Keyakinan terhadap kehidupan setelah kematian. Definisinya, kehidupan setelah kematian atau akhirat adalah keyakinan bahwa setelah mati, manusia akan dibangkitkan kembali untuk menjalani kehidupan yang kekal, di mana mereka akan menerima balasan atas amal perbuatan mereka di dunia. Proses dan tahapan kehidupan setelah kematian. Yang pertama, kematian atau maut. Setiap makhluk hidup akan mengalami kematian sebagai bagian dari ketetapan Allah. Yang kedua, alam barzah. Setelah mati, roh manusia akan berada di alam barzah sebagai fase perantara antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat hingga hari kiamat tiba. Yang ketiga, yaitu hari kiamat, yaumul kiamah.
Hari kebangkitan di mana semua makhluk akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan untuk dihisap atau dihitung amal perbuatan mereka. Syukron, sekian tugas UAS Agama Islam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.